Shalom, 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 haleluya. Selamat pagi, terpujilah Tuhan kita yang hidup. Hari ini kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Kamis tanggal 15 Juli tahun 2021. Adalah doa saya bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita, dan kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang adalah Immanuel. Amin. Saat ini kita akan sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Firman yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari-hari kita. Dan perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 34 hari bersama Kitab Ulangan. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-12, maka kita akan membaca Kitab Ulangan pasalnya yang ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-32. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin berakar, bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu. Di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, Israel diminta Tuhan menjauhkan dan memusnahkan segala tempat yang tidak menyembah dan beribadah kepadanya. Tempat-tempat yang dimaksud dibatasi dalam daerah-daerah yang telah Tuhan berikan kepada hak milik masing-masing suku Israel untuk selamanya. Alasannya, karena mereka tidak takut akan Tuhan Sang Pencipta. Israel harus merobohkan setiap alat dan tempat dan objek yang mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah lain. Tetapi Israel tidak boleh berbuat seperti itu terhadap Tuhan. Bangsa-bangsa sekitar dengan penyembahan berhalanya sangat berbahaya, yang dapat mengancam hubungan Israel dan Tuhan Allah. Sementara mereka justru harus memelihara hubungan serta ibadahnya terhadap Tuhan Allah. Dalam hal ini, ada aturan pemusatan tempat mereka beribadah kepada Tuhan. Setelah memasuki tanah Kanaan, untuk mencegah kejatuhan Israel, Tuhan menentukan satu tempat untuk menegakkan namanya. Hanya di tempat itulah mereka boleh membawa segala jenis korban dan persembahan, makan serta bersukaria untuk mensyukuri berkat Tuhan. Mereka harus bersyukur atas keamanan dan ketentraman yang Tuhan karuniakan kepada mereka dengan setiap orang, juga orang Lewi yang ada di tempatnya. Pemusatan ibadah ini untuk mencegah setiap orang melakukan ibadah dan tindakan menurut keinginan dan pandangannya masing-masing di tempat mereka saat itu. Dari perenungan kita hari ini, kita mendapati bahwa Tuhan memerintahkan agar setiap orang percaya tidak melakukan ibadah sesukanya di tempat sembarangan. Ada hal-hal kudus dan kehendak serta kemuliaannya yang harus dinyatakan dalam ibadah kita. Selain penyembahan kita terhadap Tuhan, persekutuan kasih dengan sesama orang percaya dan para pelayan Tuhan harus nyata. Dalam ibadah harus terdapat ucapan syukur karena Dia adalah sumber segala yang kita miliki dan yang kita alami saat ini. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini sangat berkaitan dengan apa yang kerap kali kita lakukan, yang selalu saya anjurkan, yaitu saat kita harus melakukan ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Persiapkanlah segala sesuatunya dengan baik. Ruang tamu atau kamar yang Anda pergunakan tidak berantakan. Tubuh Anda yang harus rapi dan bersih. Terlebih dahulu mandi, dan tidak menutup kemungkinan Anda sedikit berdandan serta berpakaian rapi, karena kita tahu Allah akan hadir di tengah-tengah saudara saat kita melakukan ibadah secara online. Karena itu,
Lakukanlah ibadah sesuai perintah Tuhan. Kenali kehendaknya dan nyatakan syukur bersama saudara seiman meskipun harus beribadah secara online. Maka kita akan menemukan bahwa di sana Allah akan menyatakan dirinya. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali bahwa ibadah secara online dengan kondisi COVID yang sedang kita hadapi saat ini tidak akan mengurangi rasa khusyuk kita saat kita beribadah, asal saja kita tahu di tempat kita melakukan ibadah, kita melakukannya dengan penuh rasa hormat, sopan, dan kita secara lahiriah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji kepada kita bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.